Yeah, this is our place. Because Confederation here now, so we don't need to all. So it's the largest social movement in the world. We all belong, you as well, we all belong to the largest social movement in the world. And that gives us a lot of power because my point is always that if we are standing together as labor movement in the world, no one can stop us because we have collectively, if we act collectively, we have a lot of power. Jadi ITUC saat ini menghimpun kurang lebih 200 juta pekerja di seluruh dunia dan juga ada kurang lebih sekitar 180 negara yang merupakan bagian dari ITUC ini. Jadi selalu kita pahami bahwa ITUC ini adalah gerakan sosial terbesar di dunia saat ini. Dan yang selalu kita tahu adalah gerakan sosial ini dengan banyaknya orang selama ini memberikan kekuatan yang sangat besar juga. Jadi kawan-kawan adalah bagian Jadi kawan-kawan merupakan bagian dari gerakan sosial terbesar di dunia. Yang paling utama juga adalah ketika kita bekerja bersama, ketika kita berada dalam satu barisan, kita bisa melakukan apapun yang harus kita butuhkan untuk keinginan yang kita dapatkan. Our political tensions which are growing. We have in the world today almost 60 wars going on where arms are used on a daily basis. So, and we also see that the way how we look to a society which is based on democracy, that democracy is also under attack. Jadi kalau umpama yang bisa saya berikan saat ini adalah ITUC sekarang sedang melihat apa yang terjadi di dunia ini sangat worrying atau sangat mengkhawatirkan. Salah satu contohnya adalah kita melihat bagaimana global tensions atau ketegangan dunia ini sangat kuat saat ini. Kita melihat ada 60 perang atau konflik bersenjata yang terjadi selama ini secara seharian. Lalu kemudian kita juga harus melihat tentang bagaimana kondisi demokrasi kita saat ini sedang terus diserang, terus digerus hak-hak demokrasi kita. Because what we see is a rise of authoritarian leaders in the world. Once they come into power, that they actually destroy values that we all share, such as human rights, respect, the freedom of a press, equality, men, women, all kind of minorities, indigenous people. So we see that democratic values are under attack under these authoritarian leaders, and they often also attack trade unions and workers. Jadi yang kita lihat semua ini permasalahan ini itu pasti karena juga kita melihat bahwa adanya kenaikan atau the rise of authoritarian atau pemerintahan yang otoriter di dunia ini. Ya, yang salah satu hal utama yang mereka lakukan adalah ketika mereka berada di kekuasaan, mereka akan menghancurkan nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri. Salah satunya mungkin contoh-contohnya mungkin kayak kebebasan berserikat, kebebasan pers, lalu kemudian tentang menghilangkan hak-hak adat, indigenous people. Kita melihat bahwa nilai-nilai demokrasi ini tuh sedang diserang oleh adanya kenaikan dari otoritarian di dunia saat ini. And that's my first message also to you, is that we can never take democracy for granted. We always will have to make sure that democracy is in place in the world, but also in Indonesia. That was also one of my messages yesterday to the president of the country, Prabowo, that I said, okay, we count on you to keep democracy in Indonesia, because if democracy is gone, then workers will suffer, people will suffer. Jadi
ini adalah pesan utama atau pesan pertama yang saya juga harus sampaikan ke kawan-kawan di sini. Jangan pernah kita merasa never take demokrasi for granted. Maksudnya jangan pernah kita jangan mengambilnya menerima begitu aja. Jadi kita harus selalu tahu bahwa kita semua harus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi ini. Terutama di Indonesia. Ini juga pesan utama saya yang saya bicarakan ketika berdiskusi dengan Presiden Prabowo kemarin. Pesan utama saya kepada Presiden Prabowo juga adalah kita mengharapkan Presiden Prabowo sebagai garda terdepan, garda utama untuk memastikan nilai-nilai demokrasi ini tetap terjaga di Indonesia. So, and what we also see, and that's my second point, is that at the same time, with this rise of authoritarian leaders, we see also billionaires coming up all over in the world. Also in Indonesia, also in Asia, but everywhere in the world we see billionaires growing. And what we see is actually that inequality is growing in the world. The world is becoming richer. We are producing much more now than 30 years ago, but the profit of this increase in production is not fairly distributed. Some people, individuals, get all the benefits and become super rich. Also here in Indonesia, I saw a Ferrari which cost $300,000 on the streets here in Jakarta. But okay, you see also in Indonesia the inequality is growing. A few people get a lot of money, but the vast majority of the people remain poor. They only get peanuts, little things. And so the inequality is growing as well. Jadi di sisi lain, pesan kedua saya adalah selain tadi yang pertama kita melihat bahwa adanya kenaikan dari otoritarian ini, yang kedua adalah kita melihat banyak sekali orang-orang kaya atau bilioner, mereka yang punya kekayaan sangat banyak, itu semakin tumbuh di Indonesia saat ini, atau mungkin di dunia, tidak hanya selain itu juga di Indonesia juga. Selain itu kita juga melihat bahwa adanya kesenjangan yang semakin berasa, jaraknya semakin lebar. Kita merasa bahwa dari 30 tahun yang lalu kita sudah melakukan produksi yang sangat banyak, kita menghasilkan uang yang sangat banyak secara kolektif, tetapi distribusinya dari profit tersebut tidak secara rata terbagi kepada masyarakat di dunia ataupun di Indonesia. Ada beberapa orang yang punya kekayaan sangat tinggi, ada juga masih banyak orang yang kita lihat kekayaannya sangat rendah atau masyarakat miskin. Saya sebelumnya juga melihat ada beberapa mobil Ferrari di Indonesia yang kalau di Eropa sendiri harganya 300.000 US dollar atau mungkin kurang lebih kalau 4,5 miliar rupiah lah kurang lebih. Itu kita melihat bahwa sebenarnya ada juga Ferrari di Indonesia. Berarti intinya adalah ada juga orang-orang yang sangat super kaya di Indonesia, tetapi orang miskinnya juga sangat banyak. And that's why I also raised yesterday with the president of the country the second point, and that is fair taxation. Not everybody can earn exactly the same. The point is you need to pay your taxes. And you need to pay more taxes if you earn more. And you need to pay less taxes or no taxes when you earn almost nothing. So fair taxation is today a big second problem in the world. It's the threat on democracy, but it's also the fact that big corporations, multinationals, these tech billionaires, these technology billionaires, they are not paying any taxes. You are paying more taxes than these tech billionaires because they know how to escape taxes. We don't know because we have a wage and we pay taxes. They don't pay any taxes, not 1 rupiah. So, and that's not acceptable. So everybody needs to pay these taxes. So, jadi salah satu yang juga poin penting yang saya ucapkan kepada Presiden Prabowo juga adalah salah satunya adalah tentang pajak yang adil. Maksudnya adalah tidak semuanya harus memiliki pajak yang sama.
Tapi kita harus melihat juga bahwa orang-orang bilioner atau orang-orang yang super kaya ini, mereka seharusnya memiliki porsi pajak yang lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang biasa atau bahkan orang-orang miskin. Yang saya tahu saat ini memang kadang banyak orang-orang kaya ini tuh mereka punya cara untuk evading taxes, kayak menghindari pajak atau mengemplak pajak atau gimana pun caranya, mereka punya berbagai cara. Tetapi orang-orang seperti kita yang biasanya kita cuma kerja kayak gitu, kita selalu membayar pajak dengan taat. Bahkan bisa dibilang kita lebih taat pajak dibandingkan orang-orang yang kaya tersebut. Jumlah yang kita bayarkan juga mungkin lebih banyak juga daripada orang-orang kaya. Makanya saya juga harus ini juga salah satu poin penting yang diucapkan kepada Presiden Prabowo adalah kita harus memastikan bahwa pajak yang adil ini bisa dirasakan oleh semua orang, terutama di Indonesia. Because if you have fair taxation, the country can invest in public services, the country can invest in education, the country can invest in hospitals, in healthcare. So fair taxation is important, and that's why I also ask you as trade union to really work on taxation here in Indonesia. Because if we don't have fair taxation, the country doesn't have money to pay for education, to pay for healthcare, to invest in hospitals. So that's the key. Jadi kita juga memahami bahwa fair taxation atau pemajakan yang adil ini adalah satu hal yang penting yang harus dilakukan, karena dengan pajak yang adil pendapatan negara akan bertumbuh, maka dengan itu juga negara bisa mendapatkan atau menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik, dan untuk membayar seperti public service atau service umum seperti seperti hospital atau seperti rumah sakit, kemudian dengan public transportation dan yang lainnya. Jadi saya berharap bahwa pajak yang adil ini sangat penting. Maka dari itu kawan-kawan, saya juga berharap kawan-kawan di sini juga selain berjuang dalam demokrasi tadi, juga memperjuangkan tentang isu tentang pemajakan yang adil tadi. And the third point, and I don't want to take too much time, because I give also for listening to my brother, Shoya, but the third field on which we work, as IBC and which we also discussed yesterday, is the technological evolution today in the society. Artificial intelligence is coming in. We have also the topic of climate change and the impact on jobs and on sectors. So two processes are taking place at the same time. That is, on one hand, climate change, climate action, and the impact on our jobs, and on the other hand, more and more technology, more and more artificial intelligence, which will also change our jobs. So we as trade unions, we need to be ready to discuss this with employers, to discuss this with the government, what it means for our jobs, what does it mean for skills, because the job of today is different than the job of tomorrow. The question is, how can we get the skills for the jobs of tomorrow? How can I be trained as a worker for the jobs that I need tomorrow? If I don't have the skills tomorrow, I'm out of a job. I don't have the skills anymore to take the job. So all that is important also to discuss, and we discussed that yesterday also with the president of the country when we discussed the education system and the skills that are needed for the future. Jadi poin ketiga adalah mungkin kita juga sudah memahami bahwa saat ini dunia sedang menghadapi evolusi yang sangat panjang, yang sangat kuat terkait teknologi. Seperti kita sudah tahu bahwa adanya AI atau kalau bahasa Indonesia akal imitasi itu sudah mulai ada. Lalu kemudian adanya perubahan iklim terhadap masyarakat. Ini semua pasti akan berpengaruh terhadap bagaimana kita bekerja di masa depan. Kita juga melihat bahwa dengan adanya isu-isu yang seperti ini, kita harus selalu siap untuk berdiskusi dengan employers atau siapa yang atau para pengusaha agar kita tidak tertinggal dari isu-isu yang terkini dari dunia. Kita harus fokus juga pada pekerjaan-pekerjaan apa saja yang selalu diharapkan untuk di masa depan. Contohnya
kita juga harus mulai untuk bersiap untuk berdiskusi dengan pengusaha tentang apa saja skill-skill yang harus kami butuhkan di masa mendatang agar kami tidak punah ke depannya. Karena pekerjaan di masa mendatang harus disiapkan dari sekarang dengan skill-skill yang harus disiapkan juga dari sekarang. Karena kita tidak bisa berbicara bahwa masa mendatang, tapi kita harus ngomonginnya atau berdiskusinya di masa mendatang juga. Untuk topik masa mendatang kita harus berdiskusinya mulai dari saat ini. Ini juga poin yang kemarin saya diskusikan dengan Presiden Prabowo. Jadi terima kasih. Obviously, and I will conclude with that, is the whole labor law reform. It's obvious that the omnibus law of last year had to be stopped, and to achieve it has been stopped. Now, the process for a revised labor law is in progress, in process, but it's important that trade unions are fully on board through social dialogue in this process of the new labor law reform. I think that my feeling is that the President knows very well, and also the Minister of Labour, that trade unions are extremely important in making now a good labor law reform, where unions and workers' rights are respected. So I can only conclude by saying that we will stand as I2C with all our means and with all our power behind you. This is my first time in Indonesia. It will definitely not be my last time in Indonesia. I made already a small promise, I knew I was there yesterday evening, that I might be here on May Day next year. When there is a joint, because we have 3 affiliates, we need to do it all together. But if we are united, I'm ready to be here on the 1st of May to stand with you and to watch what's happening between now and May Day next year, whether this is going into the right direction. Because I said it to the President and I've said it to the Minister of Labour, the ITUC is watching you, be careful. Oke, jadi mungkin pesan terakhir dari saya adalah kemarin saya juga berdiskusi dengan Presiden Prabowo, dan juga mungkin ini salah satu yang kita tahu adalah tentang adanya reform atau perubahan labor law atau perubahan hukum ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Kita juga sudah sangat tahu waktu ketika Omnibus Law kemarin itu harus dihentikan, dan kawan-kawan telah berhasil menghentikan Omnibus Law tersebut. Jadi, tapi sekarang yang poin yang penting lagi adalah kita harus selalu melihat bagaimana hukum ketenaga kerjaan tersebut direvisi. Saat ini memang baru on the way atau baru progres ke sana, tapi kita harus tetap selalu ada upaya untuk melakukan dialog sosial, untuk selalu memastikan bahwa Omnibus Law ini atau hukum ketenaga kerjaan yang baru ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan kita juga paham ketika diskusi dengan Presiden Prabowo kemarin, Presiden sangat memahami bahwa peran buruh itu sangat penting dalam diskusi untuk memastikan hukum ketenaga kerjaan yang baru ini cukup adil dengan dari tiga bagian, yaitu dari pemerintah, pengusaha, dan juga dari serikat buruh itu sendiri. ITUC akan selalu berada di belakang kawan-kawan untuk bersama-sama memperjuangkan masalah ini, dan ini mungkin pertama kali bagi saya untuk datang ke Indonesia, tapi saya janji ini bukan terakhir kalinya saya akan ke sini. Saya kemarin sudah sedikit janji kecil lah kepada Willy dan juga ke beberapa kawan-kawan juga bahwa mungkin saya akan ada di sini ketika May Day tahun depan di 2026 tanggal 1 Mei. Tapi karena kita juga punya 3 afiliasi yang besar di sini, jadi kita harus memastikan juga bahwa 3 afiliasi tersebut harus bekerja bersama, karena kalau Luke mau datang ke sini, ketiga tersebut harus bersama-sama agar bisa membuat satu event yang besar. Itu juga satu hal yang saya bicarakan ke Presiden juga, Presiden Prabowo. Maka
Mungkin dengan ini akan saya tutup sekian. Terima kasih. Thank you, Brother. I would say Eric is the best president of KSBSI. Much better than one. Sitting in front. Jadi kalau kita lihat tadi juga sebenarnya saya bisa bilang bahwa Eli ini menjadi presiden terbaik di KSBSI, mengalahkan yang ada di depan saya. I also like to recognize each of you who has been working every day to make sure that the workers will be well protected and benefited by this government policy. Ya, jadi saya juga mau mengapresiasi kerja keras kawan-kawan yang ada di depan saya saat ini, yang telah bekerja setiap hari untuk memastikan pekerja di Indonesia atau buruh di Indonesia ini mendapatkan hak-haknya dan juga memperjuangkan hak-hak yang harusnya mereka dapatkan di Indonesia. You are the one who makes sure that KSBSI remain the big voice or very disciplined voice to defend workers in Indonesia. Jadi kawan-kawan di sini juga yang telah memastikan bahwa KSBS ini adalah salah satu dari big boys atau orang besar, bukan orang besar juga, tapi organisasi besar di Indonesia yang selalu memperjuangkan tentang hak-hak buruh di Indonesia ini. Just following the brother look, let me touch upon briefly on the notorious omnibus law. Jadi saya juga ingin memastikan juga bahwa apa yang tadi dibilang oleh Brother Long tentang omnibus law ini juga sangat penting. Since early 2020, we have been working together to stop omnibus law, and this represents the best example of the coordination between national and international actions. And Sister Eli has been played a pivotal role to connect international and national. Jadi sejak tahun 2020 kita sudah bekerja bersama, dan bagi saya ini adalah salah satu best example atau contoh terbaik tentang bagaimana perjuangan dari nasional dan juga dengan internasional itu bisa menyambung satu sama lain untuk memperjuangkan hak-hak buruh, baik itu di internasional ataupun di nasional sendiri. Dan itu tidak jauh dari juga tentang bagaimana perjuangan dari Sister Eli juga memperjuangkan tentang hak-hak tersebut. And the IQC, together with the IQCAP, has been providing the assistance to our international affiliate, for example, in producing the very effective report to be submitted to the consideration of the ILO supervisory mechanism. Jadi ITUC bersama dengan ITUC Asia Pasifik telah bekerja sama selama ini untuk memastikan bagaimana untuk membuat training-training untuk tetap bagaimana untuk membuat laporan yang efektif untuk terutama untuk ketika mau melaporkan kepada ILO tentang bagaimana apa yang terjadi di Indonesia juga. But however, no matter how strong recommendations we can get from the ILO, they alone cannot make any change to the current system or current government policy. Tetapi kita memahami bahwa sebagus-bagusnya rekomendasi yang diberikan oleh ILO tersebut itu tidak cukup karena itu memang hanya rekomendasi saja. So KSBSI and you are the one who can really bring the change, make a change to the current system. Jadi KSBSI atau kawan-kawan semua adalah yang benar-benar melakukan perubahan tersebut, yang benar-benar bisa melakukan perubahan tersebut dari bawah. So during the meeting with the President Bravo and also the Minister of Manpower, we have very beautiful words from them. But we must make sure their beautiful words will be translated in the reality, in the ongoing labor law reform. Jadi dengan diskusi kami dengan Presiden Prabowo, kami mendapatkan
kata-kata yang sangat manis dari Presiden Prabowo dan juga dari Kementerian Ketenagakerjaan. Tetapi kita juga membutuhkan bantuan dari kawan-kawan semua untuk memastikan semua kata-kata manis tersebut tidak hanya kata-kata yang di mulut saja, tetapi benar-benar bisa terjadi untuk memperbaiki dari revisi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. So we are reaching our real goal to see the labor law which will benefit workers, not give any incentive to the foreign direct investment by lowering the labor standard and the rules of the environmental criteria. Jadi sebenarnya kita sudah mencapai salah satu dari tujuan utama kita untuk mengubah dari hukum ketenagakerjaan atau undang-undang ketenagakerjaan yang ada. Tetapi kita harus tetap memperjuangkan bahwa hukum ketenagakerjaan atau undang-undang tersebut yang baru tidak hanya akan memberikan insentif tambahan terhadap foreign direct investment atau investasi dari luar saja, tetapi juga harus selalu memperjuangkan atau selalu membuat hak-hak buruh kawan-kawan juga selalu terjaga. So you are not alone. Your fight is our fight. So as Brother Luke said, when he comes back to Indonesia, he will hear the complete achievement of the fair and inclusive labor law. Jadi saya bisa pastikan sekali lagi bahwa kawan-kawan di sini tidak sendirian. Kita selalu berusaha untuk bekerja atau fighting bersama kawan-kawan semua. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Brother Luke juga. Kita akan selalu ada di sini untuk memperjuangkan peraturan atau regulasi yang adil dan juga bermartabat bagi seluruh buruh yang ada di Indonesia. So to conclude my remarks, let me refer to what Brother Luke has said. So I'm a witness of what he said, and I'm the one who should make sure he keeps his promise. We all know he's a man of his own word, so we just wait for him to come back to Indonesia on the May Day next year. Jadi untuk merangkum omongan saya adalah saksi dari apa yang tadi Brother Luke sudah sampaikan. Jadi mari kita semua bersama-sama untuk memastikan juga bahwa May Day tahun depan Brother Luke akan datang ke Indonesia.